Lo tahu nggak Kang Lucisio siapa? Keyboardis. Iya, keyboardis KSP Band kan? Iya. Itu grup legend tuh. Selamat datang di Coffee Chat 180, tempat kita bersantai sambil ngomong, sambil minum kopi dan ngobrol soal musik. Kita akan ngobrol nih dengan penulis lagu dan keyboardis dari KSP Band, Kang Lucky Suryo. Lo tahu nggak Kang Lucky Suryo siapa? Keyboardis. Iya, keyboardis KSP Band kan? Iya. Itu grup legend tuh di Bandung. Legend. Dari kampus Parahyangan. Iya. Ya. Selamat datang Mbak Uci Amirta. Halo, Kang. Halo. Lucky Suryo dari KSP Band. KSP Band ini di Bandung. Yes. Bukan nama-nama sembarangan gitu. Bukan, udah legend lah ya. Kelompok suara paling banyak. Paling banyak anggotanya. 46 tahun berkarya. Bukan masalah gampang itu bisa berdedikasi di musik Indonesia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan menikmati suasana Cafe Halaman yang cukup artistik dan tentu saja punya nilai historis yang tinggi ya di Bandung. Ada beberapa pertanyaan yang tersirat di benak kaum 80-an ataupun kaum milenial, bagaimana sih KSP Band bisa bekerja sama dengan Faris RM, kan beda genre tuh. Jadi mungkin saya di sini bisa mewakili teman-teman semua ya. Idenya sebetulnya memang sudah lama kita mau bikin konser ini ya. Kita tuh KSP Band tuh sudah lama kan berdirinya ya. Kemarin kita juga ulang tahun ke 46 tahun kan. Nah, sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu, cuma baru terwujud sekarang di tahun ini di 14 Februari kemarin 2025. Karena apa? Karena ya memang itu sudah di dalam perencanaan kita ya, bahwa kita harus bisa menyelesaikan konser sendiri. Dan dari awal itu Mas Lucky sih sebenarnya yang punya konsep awal bahwa kita harus berkolaborasi sama orang-orang yang memang lagunya kita pakai memang di dalam rekaman ya. Salah satunya adalah Faris RM, kemudian ada Chandra Darusman juga. Kemudian kita juga mengundang alumni-alumni ya. Seperti Dewi Gita itu kan alumni ya. Terus kalau Andre Hanusa itu kan sobat kita gitu ya dari dulu. Jadi memang kita temanya itu kan persahabatan ya. Nah, Faris RM sendiri itu memang sudah kayak sahabat kita banget, sudah kayak kakak kita juga gitu ya, udah kayak saudara kita. Kita sering sekali bareng dalam satu show gitu ya, di mana-mana gitu. Kemudian beliau juga pernah main di Cafe Halaman, saya undang gitu. Dan hubungan kita tuh sangat-sangat baik ya. Terutama saya dengan Bang Faiz itu sangat baik gitu. Bahkan sebetulnya kita ada project, saya tuh udah berapa kali mau diajak nyanyi sama beliau di lagu-lagunya dia untuk recycle, belum juga terwujud. Setiap ada setiap rekaman ada kejadian. Jadi akhirnya belum terwujud, belum rezekinya gitu. Ada tambahan Pak dari Mas Lucky. Terus apakah setuju dari KSP Band ini bahwa terutama dari Mbak Uci Amirta dan Mas Suryo, Faris RM itu adalah seorang arsitek musik? Kalau saya sih pendapat ya tentang dia sebagai arsitek, karena sebetulnya yang lebih kenal tuh Uci ya sebenarnya. Tapi kan saya kan selalu mengamati dari jauh gitu ya. Jadi dia itu berani sekali untuk mencoba beberapa genre gitu ya. Genre popnya itu juga ada yang punk rock, ada yang ini Ada pop. ada pop kreatif, jazz ya. Progresif, betul. Dia tuh berani sekali untuk mencoba itu, dan memang hasilnya tuh juga bagus lah. Hasilnya tuh ya di luar perkiraan kita kadang-kadang gitu ya. Jadi setuju lah ya sebut arsitek musik gitu ya? Iya, setuju lah. Jadi sebenarnya yang menyenangi Faris RM duluan, Mbak Uci dulu apa? Semua, kita semua menyenangi. Kita tuh sebenarnya gini, saya tuh waktu SMP. Itu beliau kan sudah terkenal. Ya. Saya kebetulan kalau anak-anak SMP itu kan kerjanya denger radio ya. Iya. Denger radio, denger lagu, hafal mati ya.
Jadi kalau penyanyi-penyanyi atau komposer 80-an itu saya lagunya Identik ya. hampir semua hafal. Kayak namanya Faris RM, Chandra Darusman, Chrisye, Kinan Padovino, Kinan lebih dulu, Kinan 70-an, tua Utha Likumahua gitu ya, seperti itu. Dan pada saat saya bersama KSP Band menjadi penyanyi, saya beruntung sekali. Semua yang saya jadikan idola dulu, akhirnya saya bisa manggung bareng semua. Bisa bekerja sama maksudnya? Iya, maksudnya bisa pernah merasakan yang namanya saya jadi konser bareng Chrisye, saya jadi backing vokalnya Chrisye pada saat tour ya. Kemudian Utha Likumahua juga, kemudian ya semualah, hampir semua ya. Berarti hampir bisa semua. dikatakan dream come true aja ya? Iya, jadi kayak gini, Mimpinya menjadi saya pada saat menyanyi bareng mereka, saya udah nggak ngafalin lagu karena saya udah hafal semua pada zaman saya SMP ya kan, betul nggak? Tapi itu bisa dibilang cover version bukan berarti? Aransemen ulang lah gitu. Memang iya Kak. Jadi KSP Band itu banyak menyanyikan lagu-lagu yang di zaman pada saat itu ya, 80-an, 90-an ya. Kita punya lagu sendiri juga punya. Tapi kebetulan khusus untuk Faris sendiri di Hasrat dan Cita ini yang kita remake tahun 2011 kita keluar album itu. Kita benar-benar itu adalah lagu, sebetulnya lagu yang sudah sering kita bawakan sebelum direkam. Jadi seperti kita udah workshop duluan nih pada saat kita show gitu ya. Makanya itu lagu lama banget. Lagu lama banget zaman Eni Meri Matalata ya. Tapi buat kita itu kayak suatu yang kayak ini asik nih kalau kita masukin di dalam album kita gitu. Karena ini lagu aneh banget. Artinya aneh itu udah mati. Ini lagu agak visioner gitu ya. Liriknya gitu. Liriknya dalam banget ya. Liriknya dalam banget. Kita tuh sebenarnya nggak tahu sebenarnya isi hati Faris RM itu apa pada saat dia bikin lagu itu. Baru tahu pada saat saya mau konser kemarin saya ngobrol. Bang Faiz, sebenarnya apa sih artinya Hasrat dan Cinta itu lagu tuh? Dia bilang gini, itu lagu saya ciptakan pada saat masih SMA. Kebayang nggak? Lagu serumit itu. Betul, saya itu cukup complicated ya lagu itu ya. Kata-katanya tuh nggak cetek gitu ya. Bayangin anak SMA membuat lagu seperti itu, sedalam itu ya. Ternyata iya gitu. Iya. Gila banget. Iya, makanya puitis sekali dan sastra sekali gitu ya. Dan ternyata itu ada lagu kita ke Tuhan katanya gitu. Jadi gini loh, kita itu katanya, kita tuh suka hanya inget Tuhan pada saat susah. Oh, jadi makna Hasrat dan Cita itu adalah lagunya adalah dia bilang begitu. Jadi kalau kita tuh kadang-kadang kalau lagi susah aja baru ingat Tuhan. Kalau lagi senang kadang-kadang lupa ya gitu. Lupa gitu. Oh gitu Bang, iya. Gila ya Mas, SMA udah kayak gitu. Iya, saya ngarang itu masih SMA katanya gitu. Saya bilang itu suatu hal yang luar biasa ya. Kalau aku bilang sih emang agak jenius sih Bang Faris. Jadi bukan agak sih, emang jenius. Tapi sorry, kelupaan awal yang pertama kali kenal Faris gimana sih? Nah, itu kalau saya bilang Masuknya lebih dulu kenal. Faris itu ketika Masuk lebih dulu kenal. Masukin dulu yang zaman dia kuliah di Bandung. Ketika KSP Band itu kan dulu Haji Sutama ya, komposer. Dia kan ikut ya kan dalam KSP Band. Nah, beliau itu kan satu SMA sama Faris ya. Haji Sutama itu. Sepertiga. Iya. Cuman kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Gitu. Jadi dari beliau lah kita tuh kenal Faris, Mas Luki ya. Sandra itu dari beliau, Odi Aga ya, dari beliau sebetulnya itu. Ya yang zaman dulu ya. Zaman saya belum masuk. Iya. Oh dia agama apa tuh lagunya? Tanda-tandanya. Kita kan recycle juga tanda-tandanya. Saya pikir oh dia agama, oh Tuhan, mau ampun. Enggak. Yang KSP recycle adalah tanda-tandanya. Nah, itu kan tanda-tandanya. itu kan secara KSP ya. Iya. Ini kalau secara pribadi apa sih kesan-kesan Mbak Uci terhadap Faris maupun Mas Suryo gitu? Kesan pribadi di luar musik gitu sebagai sosok pribadinya dia ya. Yang buat saya sendiri ya, memang dari semua anggota KSP saya yang paling dekat sama Bang Faris ya. Kan saya paling sering ngobrol sama beliau. Lebih sering keep in touch gitu. Jadi Bang Faris itu menurut saya orang yang hatinya tuh sangat baik. Jadi dia nggak hitungan orangnya tuh, sama sekali nggak hitungan. Dia mau nolong dia santun, kita, santun sudah pasti itu santun ya.
Kalau soal yang lain-lain itu mah biasa, kita manusia satu paket ya. Iya. Ada baik, ada tidak baik. Iswan. Jangankan seorang Faris, kita semua ini nggak mungkin. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, benar tuh. Nah. Jadi saya udah nggak lihat dia itu memang paketnya begitu gitu. Jadi yang saya rasakan adalah kebaikan dia selama ini, bahwa apalagi semua saya dan KSP ya. Saya mau bilang gini, Bang, kita mau bawain lagu Hasrat Cita, kita cuma punya dana sekian, pakai aja gitu, kayak gitu kan dia gitu. Terus gini, Bang, kita mau konser, tapi budgetnya segini ya. Kapan? Dia tuh sampai cancel konser lain di tanggal yang sama. Pada Untuk saat itu KSP. dia ada 2 tawaran ya. Iya. Sampai manajernya, Mbak, ini kita sebenarnya ada job lagi. Cuma Bang Faris bilang nggak mau, saya mau sama KSP aja gitu. Jadi buat saya terima kasih banget dia sama beliau ya untuk Percaya ya. sangat ini sayang sama kita gitu. Iya, Dan sayang sama dia kita. memilih dia bilang ada satu kata-kata yang buat saya katanya ini apa tuh? satu kata-kata yang sampai sekarang itu buat saya sangat nancep ya. Artinya gini, kalau waktu itu pernah saya mau nyanyi sama dia lagu yang duet itu Nada Kasih. Nada Kasih kan. Oh, Neno. Ya, saya mau nyanyi Nada Kasih pertama belum latihan gitu. Terus, Bang, latihan dulu dong. Alah, lu mah bisa pasti Oh, yang gitu. Mbak Uci main ke Bintaro. Enggak, ya di sini. Oh, di sini. Yang main di sini. Oh, yang Itu- sama waktu itu Java Jeff. Ada Java Jeff lonceng dansa-dansa. Enggak, Sebelum itu. Cafe Laman yang bikin waktu itu. Pertama kali saya duet sama dia di situ. Saya berapa kali sih duet sama dia lagu itu di acara-acara lain. Cuman di sini waktu itu pertama kali di sini. Iya. Terus gini, namanya juga kita kan main musik katanya. Ya main aja. Kalau ada yang gimana-gimana itu ya anggapnya kita main katanya gitu. Iya. Jadi ya namanya main musik kan, main band kan. Kata, ya udah kita main-main aja katanya. Oh, tanpa latihan juga bisa ya? Bisa. Langsung didadak gitu? Langsung. Main aja Bisa ya. gitu ya. Sekarang kan kita bicara hal yang positif nih tentang Faris RM sih. Seberapa besar sih pengaruhnya Faris RM ke KSP sendiri? Pengaruh sound maksudnya? Sebetulnya Sound Faris RM. kalau untuk KSP Band sendiri, Faris itu yang sangat berpengaruh itu karyanya. Karyanya. Karyanya itu kan sesuatu yang lain kan Iya, gitu. iya, iya. Nah, ketika kita pernah bawain lagu Hasrat, oh ini bagus, ini aneh nih lagu nih. Iya, gitu. iya. Beda dari yang lain ya. Itu Iya. lain daripada yang lain. Iya. Itulah yang makanya kita wah ini boleh nggak ya kita bawain? Oh, ya, jadi gitu. dipilih Hasrat dan Cita itu alasannya. Ada berapa lagu yang di cover sama KSP? Cobaan satu kalau Faris. Kalau Satu Faris aja cuma lah. satu itu. Saking Tapi berkesannya gitu. Iya, kan. tapi kita menurut kita sih itu cukup satu yang terbaik ya. Satu tapi terbaik gitu. Jadi karena makna lagunya juga dalam ya. Iya. Terus kebetulan itu yang aransemen sebenarnya Doni ya, pemain keyboard kita. keyboard Itu memang dia arranger KSP, dia MD. iya. Dia sangat tahu Mengerti, gitu ya, ya. ya. Dia sangat tahu ala KSP seperti apa. Dan pada saat dipadukan sama lagu Hasrat dan Cita itu hasilnya seperti yang Bapak, kakak-kakak, adik-adik semua ngelihat ya. Artinya masih bisa kita dengar di platform-platform gitu. Jadi bro, saya potong dulu bentar nih. Pantas saja majalah Rolling Stone Iya. menempatkan lagu Hasrat dan Cita sebagai lagu terbaik sepanjang masa Yes. pada tahun 2007. Iya. Lagu Hasrat dan Cita. Iya. Jadi wajar kalau lagu Hasrat dan Cita dipilih sebagai lagu terbaik sepanjang zaman oleh majalah Rolling Stone. Yes. Dan ini Jadi Saya penilaian baru tahu loh. Iya. Malah baru tahu saya. Jadi penilaian KSP musik pop. Percaya nggak? Kita milih lagu itu tanpa kita tahu bahwa lagu itu dibilang lagu terbaik ya. itu kan tahun berapa tuh? Kita kan baru launching 2011. 2010. Itu tahun 2007. Saya sama sekali nggak tahu kalau itu terpilih. Yang Alta-Lata itu awal. Iya, Ya. kalau itu kayak kami tahu, itu kami tahu. Tapi bahwasannya lagu Hasrat dan Cita itu terpilih sebagai lagu terbaik itu saya baru dengar sekarang. Versi majalah Rolling Stone tahun Ya. 2007. Mungkin pernah lihat tapi lupa gitu ya. mungkin lupa. Jadi pada saat kita memilih lagu itu sendiri sama sekali nggak kepikiran ini kan lagunya terbaik ya kita bawain, enggak. Cuma Hanya liriknya aja bagus. ya, kita sering bawain dan lagu ini kayak buat kita cocok gitu ya. Jadi cocok sekali sama KSP Band karena kan temanya bukan cinta-cintaan semata ya. Iya, bukan Gitu. Jadi cinta-cintaan. KSP itu kan memang banyak ya kurang lebih kita pokoknya senang aja lah sama lagu itu gimana caranya kita bawain gitu. Iya. Iya. Gitu.
tercipta kubahan nestapa penuh nusta dan dusta. Gitu ya kan. Iya. Itu agak aneh Puitis kan, ya. interpretasinya Sastra kan. bahasanya Iya. ya. Bahasanya sastra. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Buat pendengar muda yang belum mengenal Faris RM secara utuh, lagu Faris, bagaimana menurut KSP supaya dikenal oleh milenial gitu? Oh, Iya. gimana caranya supaya masuk ke dalam anak lebih muda-muda ya gitu. Ya contoh ada White Shoes nyanyi selangkah seberang. Ya, Gitu Seperti ya. itu. Kayak Ya, gitu. kalau nggak tahu Mas Ki, oke nggak? Kalau menurut saya sih, ya karena lagunya enak. Apakah secara otomatis gitu ya? Mungkin mereka juga buat menurut mereka sama kayak kita gitu ya, bahwa lagunya itu memang cocok sama mereka dan enak, kata-katanya bagus, maknanya juga dalam ya gitu. Lagunya dia tuh nggak ada yang nggak aneh kan, kayak Barcelona gitu ya. Itu hanya seorang Faris lah yang punya gitu. Iya. Dan wordingnya nggak keulang. iya. Iya, Wordingnya Sakura nggak dalam keulang. pelukan itu kayak film Sakura itu mah ya. Wordingnya nggak keulang. Bener Betul, gitu. betul, Jadi betul. Kayak Sakura gitu, ya enak-aneh aja gitu ya kan, maksudnya enak gitu ya, maksudnya enak Yang aja gitu. melodinya itu kan? Iya. Enak kan? Iya. Iya gitu, jadi ya gitu aja sih. Tapi Nanda Kasih juga pernah dibawain ya. Dia pernah. Benar. Langsung sama Faris. Bersama beliau. Oh itu duet dengan Faris ya? Iya. Oh tapi duetnya bagus Sama saya, juga. bahasanya. Oke. Faris RM ini pantas nggak sih disebut sebagai seorang aset bangsa? Oh sangat mantap. Sangat ya. Pantas, sangat Sangat mantap. ya. Sangat ya. Dia living legend ya. Iya, living legend. Setelah eranya Chrisye, Ya. ada Urban, ada Faris RM. Betul. Dan apalagi dengan dia suka sama Diskoria juga main bareng Ya, ya, Diskoria, Share of iya, S. iya. Dan dia mudah berkolaborasi. Itu kan Diskoria yang lagu zaman kita, tapi didengarnya Bawain malah lagi. sekarang. Iya. KSP itu pernah diundang di acara perpisahan anak SMA ya. Bawain itu. Salah satunya bawain lagu itu. Pokoknya lagu-lagu 80-90-an itu ya Indonesia Jadi disco. lama. Itu semua anak 17 tahun itu, kita juga nggak nyangka. Nyanyi dari ujung sampai ujung. Disco lagi. Semua lagu-lagu disco, semua lagu-lagu yang kita bawain Termasuk Sakura itu. Termasuk Sakura. Termasuk Sakura itu ya. Aset bangsa berarti bro. Banget. Aset bangsa. Generasi Sakura sekarang tahu kalau kok. saya SD itu lagu Cem-Ceman Den. Kalau perpisahan Cem-Ceman Den pasti lagunya Sakura. Bener. Dan itu kan lagu yang diambil dari soundtrack film Ya ya. itu Sakura dalam pelukan Ya. itu. Sementara filmnya juga kurang sebenarnya. Iya. Peredaran. Kuotan lagunya. Lagunya. Oke, sebelum terakhir kita tutup. Nah, satu kata untuk Faris RM. Ya, betul. Eh, Satu-satu aja. Jo. Satu-satu aja ya. apa? Iya. Masukin dulu aja. Satu kata aja. Satu kata. Buat Faris RM. Satu kata. Buat Faris RM satu kata. Satu kata untuk Faris RM. Tetap semangat. Kita semua sayang Bang Faiz. I love you. I love you Bang. Aduh mau nangis saya. Silakan Bang Luki. Silakan Bang Luki. Wah, ini benar-benar nyentrik tapi luar biasa. Gitu. Nyentrik tapi luar biasa. Itulah obrolan menarik kita dari Coffee Chat 150 bersama pentolan-pentolan dari KSP Band yang di Bandung itu udah luar biasa. Dan buat kamu yang baru dengerin, jangan lupa follow and subscribe Coffee Chat 150. Episode baru di tiap minggu. Di sini kita hanya bercerita tentang kehebatan Faris RM. Sampai jumpa.